jika dikatakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir yang ditunggu-tunggu umat Yahudi dan Kristen, pasti banyak dari kita umat Islam akan setuju. Karena di dalam ayat suci Al-Quran sendiri memang ada ayat-ayat yang mengatakan kalau kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya sudah diberitakan di dalam kitab-kitab pendahulunya, seperti Injil dan Taurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Aris Panji. Sholawat serta salam junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrohmanirrohim. Salam sejahtera untuk kita semua. Konten kali ini hadir untuk memberikan pengertian Islami yang inspiratif dan bermanfaat untuk kita semua. Mari bersama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk share video ini agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Terima kasih. Sebagaimana hal itu telah ternukil di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah, ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya, aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya adalah Ahmad." Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka, dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyata." Al-Quran, Surat Asy-Syaff, ayat ke-6. Injil juga mengatakan hal yang sama tentang kedatangan Nabi terakhir di akhir zaman. Namun hanya ditemukan di Injil kuno yang diyakini berusia lebih dari 1500 tahun. Sebagian orang memprediksi Injil tersebut adalah Injil Barnabas. Ada beberapa kali disebutkan nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Injil tersebut. Salah satunya di bab ke-44 yang mengatakan, Barnabas berkata, pada bab ini, Yesus atau Nabi Isa alaihi salam menyebut nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. "Oh Muhammad, Tuhan bersamamu." Yang lebih jelas lagi ada di bab ke-112. Di dalam bab ini Nabi Isa alaihi salam atau Yesus bercerita kepada Barnabas bahwa dirinya akan dibunuh. Namun kata Nabi Isa alaihi salam, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membawanya naik dari bumi ke surga. Sedangkan orang yang dibunuh sebenarnya adalah seorang pengkhianat yang wajahnya diubah seperti Nabi Isa alaihi salam. Dan orang-orang akan percaya bahwa yang disalib itu Nabi Isa alaihi salam. Tetapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan datang. Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suci. Dari semua kitab terdahulu, memang telah menyebutkan tentang akan kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bagaimana ceritanya, jika kabar kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata tertulis juga di kitab umat Hindu? Pertanyaan ini pasti mengejutkan bagi kebanyakan umat Islam maupun Hindu. Bahkan mungkin sebagian umat dari luar kedua agama itu. Bagaimana tidak syariat dari kedua agama itu, Islam dan Hindu, sangat jauh berbeda. Dan kenyataannya, berita tentang kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak saja diberitakan di dalam kitab Injil dan Taurat. Bahkan ramalan atau berita kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga terdapat di dalam kitab suci umat Hindu yaitu kitab Weda. Maka benarkah? Yuk mari kita bahas di video ini. Agama Hindu, termasuk agama tertua di dunia, meski tidak ada kejelasan kapan lahirnya. Namun di dalam sejarah dikenal ada 3 periodisasi. Yang pertama, perkembangan agama Hindu di India pada zaman Weda, tahun 6000 sampai 2000 sebelum Masehi. Kedua, perkembangan zaman Brahmana, tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi. Ketiga, zaman Upanishad, tahun 1500 sampai 500 sebelum Masehi. Jadi diperkirakan Hinduisme ini telah ada kira-kira 6500 tahun sebelum kedatangan Islam. Pundit Vaid Prakash, profesor bahasa dari Allahabad University di India yang juga menjadi pendeta besar kaum Brahmana. Di dalam salah satu bukunya yang berjudul Kalki Avatar atau Avatar yang baru diterbitkan, memuat sebuah pernyataan yang sangat mengagetkan bagi kalangan intelektual agama Hindu. Sang profesor secara terbuka dan dengan alasan-alasan ilmiah untuk mengajak para penganut Hindu untuk segera memeluk agama Islam dan sekaligus mengimani risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena menurutnya, sebenarnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang dinantikan sebagai sosok pembaharu spiritual. Profesor Pundit Vaid Prakash atau si penulis buku yang masih berstatus pendeta besar kaum Brahmana dan ahli bahasa Sanskerta itu mengatakan bahwa ia telah menyerahkan hasil kajiannya kepada 8 pendeta besar kaum Hindu dan mereka semua menyetujui kesimpulan dan ajakan yang telah dinyatakan di dalam buku.
Semua kriteria yang disebutkan di dalam buku suci kaum Hindu atau kitab Weda tentang ciri-ciri Kalki Avatar sama persis dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lahir di Mekah. Profesor Parkash menguatkan pernyataan itu dengan mengutip beberapa hal dari kitab Weda, kitab suci agama Hindu. Menurutnya, di dalam kitab Weda, sosok Kalki Avatar akan menjadi pembawa risalah terakhir atau prophet of Bhagwan untuk menuntun seluruh dunia. Itu hanya terjadi di dalam kasus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut ramalan Hindu, Kalki Avatar akan lahir di sebuah jazirah atau island dan itu di wilayah Arab yang dikenal sebagai Jaziratul Arab. Di dalam kitab suci Hindu, menurut Profesor Prakash, bapaknya bernama Wisnu Bhagat dan ibunya bernama Somanip. Dalam bahasa Sanskerta, Wisnu berarti Allah. Dan arti harfiah dari kata Bhagat adalah hamba atau budak. Di dalam bahasa Arab berarti abdun. Oleh karena itu, Wisnu Bhagat di dalam bahasa Arab berarti Abdullah atau hamba Allah. Sedangkan Somanip di dalam bahasa Sanskerta berarti damai dan tentram yang di dalam bahasa Arab berarti kata Aminah. Dan sebagaimana diketahui bahwa ayah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Abdullah dan ibundanya bernama Aminah. Di dalam kitab Weda juga disebutkan bahwa Kalki Avatar akan lahir di kaum yang dihormati dan mulia di tanahnya. Dan ini juga berlaku di dalam kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ia lahir dari suku Quraisy yang sangat dihormati di Mekah. Disebutkan pula bahwa Kalki Avatar akan diajarkan di dalam sebuah gua oleh Bhagwan melalui utusannya sendiri. Hal itu mengingatkan kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Gua Hiro, saat didatangi oleh malaikat Jibril dan mengajarkannya tentang wahyu Islam pertama kali. Tertulis di dalam buku-buku Hindu bahwa Bhagwan akan memberikan Kalki Avatar dengan kuda tercepat. Dan dengan bantuan kuda itu dia akan terkenal di seluruh dunia dan naik ke 7 langit. Ini isyarat tentang buruk di dalam peristiwa Isra Mikraj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu ditulis pula bahwa Kalki Avatar akan diperkuat dan dibantu oleh Bhagwan. Di dalam kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dibantu dan diperkuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat-malaikatnya di dalam perang Badar. Agama Hindu sendiri memiliki 3 kitab suci besar yaitu Vedas atau Weda, Upanishad, dan Puranas. Beberapa di antaranya disebutkan berasal dari abad sekitar 4000 tahun yang lalu. Kemudian dari seluruh kitab suci tersebut, kitab Weda adalah kitab yang paling suci dan yang paling menarik. Nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa kali disebutkan dalam kitab agama Hindu tersebut. Di dalam hal ini kitab Hindu mengakui akan kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Hindu juga menjelaskan bahwa ada ayat-ayat atau ramalan tentang kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat-ayat itu disebut di dalam Bhavishya Purana. Arya Dharma akan tampil di muka bumi ini. Agama kebenaran akan memimpin dunia ini. Dia diutus oleh Ishparmadma dan pengikutnya adalah orang yang berada di lingkungan itu yang kepalanya tidak dikuncir. Mereka akan memelihara jenggotnya dan akan mendengarkan wahyu. Mereka akan mendengarkan panggilan sholat dan mereka akan makan apa saja kecuali daging babi. Mereka tidak akan disucikan dengan tanaman semak-semak atau umbi-umbian. Akan tetapi mereka akan tetap suci di medan perang. Mereka akan dipanggil dengan musalaman atau perantara kedamaian. Jika diteliti dengan baik, ayat itu menjelaskan tentang ciri-ciri dari pengikut agama kebenaran di mana semua ciri-ciri tersebut adalah ciri-ciri umum yang terdapat di umat Islam. Selanjutnya di dalam Atharva Veda 20 Him 127 Seloka Januari 14. Disebutkan kalimat yang mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan terungkap kemudian. Mantra yang pertama mengatakan ia akan disebut Narasangsanars. Artinya orang sedangkan sangsa artinya terpuji. Jadi Narasangsa adalah orang yang terpuji. Sementara di dalam bahasa Arab nama Muhammad memiliki arti orang yang terpuji. Sehingga Narasangsa di dalam bahasa Sanskerta identik dengan Muhammad di dalam bahasa Arab. Selanjutnya di dalam mantra yang kedua mengatakan, ia adalah resi yang naik unta itu artinya dia bukanlah seorang bangsawan India. Sehingga jelas tokoh ini bukanlah dari golongan Brahmana akan tetapi seseorang yang asing. Selanjutnya di dalam Samaweda Untara Cikar mantra 1500 mengatakan Ahmad akan dianugerahi undang-undang abadi yang dimaksudkan undang-undang abadi di sini adalah Al-Quran. Dan Al-Quran merupakan salah satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun karena orang India tak paham dengan kata Ahmad, maka diterjemahkan menjadi Ahmadi yang artinya saya sendiri. Jadi mantra tersebut diartikan menjadi saya sendiri yang dianugerahi undang-undang abadi. Padahal seharusnya Muhammad sendiri yang dianugerahi undang-undang abadi.
Di sisi lain nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diramalkan dengan nama Ahmad. Pada banyak bagian di kitab Weda bahkan tak kurang dari 16 tempat berbeda di dalam kitab Weda. Wallahualam bisawab, semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.